Bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Iya, vitamin A. Vitamin A ini merupakan salah satu vitamin yang larut di dalam lemak, memiliki aktivitas biologis sebagai retinol. Nah, retinol itu adalah bentuk molekulnya jika gugus fungsinya adalah alkohol. Jadi nama kimianya itu adalah retinol atau sering disebut sebagai vitamin A. Nah, ini merupakan komponen alami maupun sintetik, jadi bisa disintesis, bisa ada pada pangan alami. Kemudian ada yang bentuknya retinol dan ada yang bentuknya retinoid atau karotenoid. Nah, umumnya yang ada pada pangan hewani ini bentuknya adalah retinol yang tergabung dengan ikatan ester bersama lemak atau menjadi retinil ester. Sedangkan yang dari nabati bentuknya dalam bentuk karotenoid, yang umum dominan atau yang paling banyak adalah beta karoten. Jadi yang ada pada wortel, ada pada bayam, itu bukan vitamin A tetapi beta karoten. Nah, kenapa itu disebut sebagai sumber vitamin A? Karena pada saat proses metabolisme nanti, beta karoten yang masuk ke dalam tubuh akan dikonversi menjadi retinol yang memiliki aktivitas vitamin A. Jadi yang masih dalam pangan nabati itu belum vitamin A atau sering disebut sebagai provitamin A. Namun yang dari pangan hewani, ya dari hati atau dari suplemen ya, bersama dengan minyak, lemak, itu sudah dalam bentuk vitamin A. Nah, kemudian nanti di dalam tubuh ini akan dibentuk menjadi berbagai macam senyawa ya. Ada retinol, retinal, kemudian retinoat. Nah, kapan disintesis ini tergantung nanti kebutuhan tubuh akan vitamin A itu dalam proses apa. Misalnya dalam proses penglihatan yang dibutuhkan adalah retinal. Kemudian di bagian lain bentuknya berbeda-beda. Nah, ini tergantung nanti fungsi di dalam tubuhnya untuk apa. Nah, ini jadi bedanya adalah di gugus fungsinya. Retinol untuk gugus fungsi alkohol, kemudian retinal untuk aldehid, asam retinoat untuk asam karboksilat. Nah, ini struktur-strukturnya saya rasa saya tidak perlu menyampaikan detail. Nah, penyerapan yang dari dalam bahan makanan tadi dalam bentuk retinil ester atau retinol yang terikat dengan ikatan ester bersama dengan lemak atau produk-produk turunan lemak seperti kolesterol, fosfolipid, dan sebagainya. Masuk ke dalam pencernaan kita, ke mulut, ke lambung, ke usus. Ya. Di dalam rumen usus, retinil ester ini harus dipecah menjadi retinol dan asam lemak atau dilepaskan dari ester ikatan lemak. Retinol lepas, ya, pelepasan ini membutuhkan adanya emulsifier, yaitu garam empedu, kemudian enzim-enzim yang berperan di dalam hidrolisis lemak yang berasal dari pankreas. Ada lipase, ada kolesterol esterase, kemudian dari brush border atau dari sel-sel mikrofili dinding usus juga mengeluarkan enzim yang membantu mendegradasi menjadi relatif lebih kecil komponennya. Nah, setelah dia menjadi retinol, dia masuk ke dalam sel enterosit atau sel usus. Ya. Di situ dia diikat dengan retinol binding protein atau cellular retinol binding protein. Nah, di sini nanti pada saat mau didistribusikan ke seluruh tubuh, dia akan memasuki sistem limfatik. Jadi tidak langsung ke peredaran darah, tetapi melalui sistem limfatik